Aku ngerasa kayak kalian tuh punya konflik dalam finansial yang harus kalian selesaikan. Ada hutang-hutang yang mungkin harus kalian tutupi dan kalian gak ada pilihan selain menyelesaikan semua itu untuk mendapatkan ketenangan di dalam batin kalian. Hai Tayo. Aduh, aku habis dari Ubud capek. Teman-teman, perkenalkan aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, Reiki energy healer master, dan aku adalah seorang fortune teller. Belibet. Sekarang pembacaan untuk Libra ya, general energy reading untuk kalian berzodiak Libra di bulan June itu Juni kan ya. Larang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Pembacaan ini adalah general energy reading. So, terserah Anda mau percaya apa enggak, mau suka atau tidak, it's up to you, totally up to you. Negara kita udah merdeka dan jangan lagi terkekang oleh benar dan salah. Oke. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Libra, ini adalah pembacaan untuk dirimu. Kita akan lihat peruntungan, kesehatan, dan percintaan di bulan Juni nanti. Dan ini untuk pembacaan Sun, Moon, and Rising. Kalau kamu punya Sun di dalam Libra, Moonmu Libra, dan Risingmu Libra, bisa saja ini pembacaannya resonate buat dirimu. Oke? I need to know the truth, dear universe. Tell me the truth about Libra this June. Jumping card please, thank you. I need one. Oke. Kita punya Five of Swords. Aku nggak mau baca sebenarnya kalau Five of Swords. This is very bad. Mungkin kalian harus sudah mulai untuk ancang-ancang tidak melakukan banyak pengeluaran yang tidak penting. Ada spiritual guide di dalam kesehatan. Kenapa pula? One more please. For love, I need one. Thank you. Thank you. Pack of Swords. Ada konflik batin terjadi di dalam hidupmu. Bottom deck energinya sih spiritual cleansing. Di dalam kesehatan kalian butuh spiritual guide. Aku yakin nggak gini ya, aku nggak mau kasih kalian bad suggestion, tapi ini ngomongin tentang energi ya. Kalau memang kalian nggak menerima energinya, please skip. Libra, mungkin banyak problem-problem yang terjadi di bulan Juni nanti, atau bahkan sudah terlihat di bulan ini gitu. Aku ngerasa kayak kalian tuh punya konflik dalam finansial yang harus kalian selesaikan. Ada hutang-hutang yang mungkin harus kalian tutupi dan kalian gak ada pilihan selain menyelesaikan semua itu untuk mendapatkan ketenangan di dalam batin kalian. Paham ya sampai sini? Aku rasa Five of Swords ini menandakan kalian harus berhati-hati dalam finansial kalian. Aku nggak bisa bilang ada stability, tapi semesta sudah ngasih ancang-ancang bahwa hati-hati, bisa saja ada pengeluaran-pengeluaran yang sangat besar, atau bahkan kalian bakal ngerasa banyak orang yang ingin memanfaatkan kalian secara finansial, atau mungkin ada arah ke penipuan-penipuan. Jadi harus benar berhati-hati di dalam finansial. Kalaupun tidak ke penipuan, ini jatuhnya ke hutang piutang yang perlu kalian waspadai untuk tidak terlalu terjun bebas di dalam hutang piutang. Ya, semesta sedang berbaik hati untuk memberikan kamu warning, teman-teman. Ya, dalam karir gimana kak? Five of Swords, ada konflik yang terjadi di dalam karir. Bisa saja ada iri dengki, atau bahkan beberapa 1, 2, 3 orang, atau bahkan lebih yang mungkin nggak menginginkan kamu berada di posisi sekarang. So you have to be careful about this, karena mereka bisa melakukan apa saja untuk membuatmu pergi. Well, bagaimana dengan bisnis? Mungkin kalian harus abstain dulu di dalam bisnis, nggak usah terlalu banyak movement. This is not really bad reading, tapi mungkin ada pembelajaran yang kalian dapatkan di bulan Juni nanti untuk kalian yang berzodiak Libra. So, poinnya adalah waspada. Financially, karir, bisnis. Ini kalian perlu waspadai.
Bukan berarti kalian nggak punya uang. Aku yakin ada aja. Uang itu kan energi. Jadi di dalam spirituality kita mempercayai bahwa uang itu energi, dan si energi dari uang itu akan terus masuk ke dalam hidup kita, butuh atau tidak. So it coming, it will always. Jadi kalian nggak perlu worry about money, karena Five of Swords sejatinya mungkin konflik yang kalian ciptakan sendiri karena kelalaian kalian sendiri, dan mungkin kalian mengambil jalan pintas yang pinginnya cepat gitu, pinginnya uang besar, habis itu pinjam dipinjol, kalian nggak mampu bayar. Akhirnya pusing sendiri, tutup lubang gali lubang. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran dari semesta, dan mungkin kalian akan keluar dari ini di bulan Juni mungkin, atau bahkan di bulan-bulan berikutnya kalian bisa selesai dari semua permasalahan finansial. Ya, waspada dan ambil appropriate action. Jangan terlalu banyak movement, jangan terlalu banyak traktir teman, jangan terlalu banyak hahaha hihi. Hahaha hihi boleh lah ya, kita basic human harus fun menjalani hidup ini. Tapi you never jangan terlalu pusing tentang uang. Uang akan terus ada dalam hidupmu, tapi you have to bijak dalam menyikapi semua pengeluaran. Kamu harus punya manajemen yang bagus terhadap uang. Itu akan menyelamatkanmu ya teman-teman. Aku nggak bisa ngomongin ini tentang apakah ini bad reading apa enggak, tapi ada pembelajaran yang mestinya kalian akan dapatkan di dalam ini. Bagaimana dengan kesehatan? Kita punya spiritual guide. Spiritual guide ini berbicara tentang mungkin kalian harus menjaga juga. Ada sesuatu yang sifatnya spiritually, atau kayak kalian ini bakal vibrasi di tubuh kalian ini bakal disegarkan lagi oleh semesta dengan sakit. Bisa saja kalian sekarang ngerasain sakit nih, pressure, tekanan yang bertubi-tubi di dalam hidup kalian ini membuat kalian itu akan naik kelas. Kata semesta, kamu bakal masuk ke dalam malam-malam gelap jiwa, the dark of night soul, and then habis ini kalian bakal diberikan kesempatan untuk berkembang nih, gitu. Jadi aku yakin spiritual guide ini, aku nggak mau ngomong ya, tapi aku harus ngomong. Mungkin kalian bakal ngerasa capek, lelah, letih, lesu, lunglai, tak berdaya. Penyakit-penyakit mungkin datang, tapi dia masuknya dari pikiran, terus ke tubuh, soma yang diserang. Psikosomasis masuknya dari pikiran, si soma, which is tubuh, akan terpengaruh. Jadi hati-hati dalam berpikir. Jangan kasih energi negatif, jangan pikirkan hal-hal negatif. Ya, aku yakin spiritual guide ini kayak semesta sedang menyayangimu untuk tidak terjerumus ke dalam lembah sakit. Cari pertolongan kalau memang kamu ngerasa not really well, atau bahkan you need something kind of penyegar, penyeimbang, atau bahkan teman curhat. Tapi ini energinya memang not really well. Ada sakit yang mungkin kalian akan rasakan karena pressure di dalam tubuh tadi. Well, di dalam percintaan sebenarnya Pack of Swords ini menandakan mungkin terselesaikan dari permasalahan yang ada. Komitmenmu yang kamu lakukan dengan seseorang mungkin akan jauh lebih jelas gitu. Mungkin kemarin kalian di ghosting, atau bahkan kalian nggak ngerti apa yang harus kalian lakukan dengan hubungan ini. Nah, di bulan Juni nanti mungkin akan ada kejelasan dalam hubungan yang gak jelas arah lintangnya. Ini mau diputusin apa mau dikawinin gitu ya. Tapi Pack of Swords kayak ujiannya mungkin menurut aku di bulan Juni ini tentang bagaimana kalian melampaui semua ini. Ada ujian-ujian yang definitely membuat kalian tuh belajar sesuatu yang lebih bijak. Komitmen kalian akan diuji, atau bahkan percintaan kalian bakal ngerasa banyak roller coaster. Kalian ngerasa butuh orang, tapi kalian sulit untuk mendapatkan teman untuk sekedar curhat gitu. Atau bahkan orang-orang yang terdekat kalian yang kalian inginkan itu kayak menjauh gitu dengan segala permasalahan yang ada. Tapi kalian bisa bangkit kok. Aku yakin setelah bulan Juni nanti, di bulan sampai ke akhir tahun harusnya kalian ada kebangkitan. Dan ini adalah fase dimana kita bilang malam-malam gelap jiwa. Yang mungkin trigger masuk dalam malam-malam gelap jiwanya masuknya dari uang, dari financial. Aku yakin Pack of Swords ini berbicara tentang ada kejelasan, ada perbaikan, dan mungkin kalian bakal bisa fokus ke satu hal, menyelesaikan satu hal, dan satu hal lainnya gitu ya. Aku nggak bisa bilang sebenarnya ini good sign di dalam percintaan, tapi should be good. Nggak usah berekspektasi ya. Kalau kalian jomblo mungkin lebih baik ya jomblo aja, nggak usah terlalu cari orang-orang untuk mengisi hati, mengisi kekosongan, nggak usah, karena mungkin kalian sudah pelik dengan masalah-masalah yang ada gitu. Oke? Kita lihat bagaimana oracle-nya berbicara tentang kalian. Pesan apa yang sebenarnya kalian butuhkan di bulan Juni nanti.
Kita punya mirror effect. So, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berpikir. Bisa saja semesta akan mengabulkan doa-doamu. Mirror effect itu seperti kayak kalian mengambil 1000 untuk orang lain, gini, kamu mencuri uang orang 1 juta, maka semesta akan mengambil juga uangmu 1 juta lewat kesempatan yang lain. Akan terjadi mirror effect. Hukum kompensasi akan berlaku dalam hidupmu. So, apa yang harus kamu lakukan? Kompensasikan dirimu dengan hal-hal yang baik. Cobalah untuk bersedekah, tapi bukan bersedekah karena kalian kasihan dengan pengemisnya, tapi karena kalian merasa berlimpah. Ya, ingat, kalau kita bersedekah dengan niat bahwa kita kasihan melihat dia susah, uang yang kalian kasih ke dia tidak akan jadi apa-apa. Vibrasinya memvibrasikan bahwa kasihan. Kalian sudah ngerasa paling besar energinya sama daripada si pengemis. Kalau kalian mau ngasih orang pengemis, kasihlah karena kalian ngerasa kalian tuh berlimpah. Jadi vibrasi yang kalian kasih ke dia, dia akan merasakan keberlimpahan, semesta akan kasih terus kamu keberlimpahan. Ingat, karma itu nggak ada. Yang ada adalah hukum kompensasi. Kamu ambil uang orang 1000, maka kamu akan juga diambil oleh semesta 1000 di kesempatan lain. So, benar-benar berhati-hati dalam bertutur kata, melihat hal-hal yang negatif, dan berperilaku. Ya, only do good things, maka good things will chase you. Teman-teman, sampai di sini aja pembacaan ini. Ambil yang positifnya aja, negatifnya tolong difilter. Kalau pembacaan ini resonate buat hidupmu, kalian bisa langsung klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk dukungannya. Semoga kalian terus mendapatkan pencerahan yang positif di dalam hidup kalian, dan aku doakan semua hal-hal positif terus terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih. Konsultasi barang aku langsung bisa klik link yang ada pada bio. Bye bye from now.